Romawi juga ya, ngelanjutin walaupun hari ini Mbak Anita nggak membahas tentang budaya Romawi. Sosok manusianya tinggi besar, tapi umumnya penis mereka kecil-kecil. Apakah ini ada hubungannya terhadap pandangan tentang seks? Ya, ini pertanyaan yang pertama. Tentu kita membahasnya secara ini ya, secara tekstual, filosofis. tekstual filosofis ya. Itu yang pertama. Tapi ini pertanyaan pertama ini ada korolerinya juga. Karena saya terus kemudian menanggapi, lalu apakah ini tuh apakah soal yang penis kecil atau manusia yang tinggi besar ya? Nanti diperjelas lagi kali ya, Laesitorus. Ini Laesitorus masih ada di sini nggak? Mau diperjelas nggak? Korolerinya ini apakah ini menjadi objek kajian juga dalam sejarah seni dan kebudayaan? Gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua dari Randy Fatoni. Apakah eulogi cinta dari Pausanias, salah satu tokoh tadi ya, membenarkan cinta sesama jenis atau cinta di sini antar pria ya dalam kurung. Dua itu saja dulu yang sementara ini tercatat. Yang sementara ini tercatat di chat. Kalau ada yang ketiga, ada yang mau tunjuk tangan di sini belum ke detect di saya, apa ada yang mau tunjuk tangan untuk pertanyaan termin ketiga? Tapi dua pertanyaan itu tadi sudah clear ya, bisa kebaca juga di chat ya, Mbak Anita ya. Saya sudah catat juga. Oke, Oke, boleh saya ada yang langsung mau jawab? open mic dulu atau mau dijawab dulu? Mungkin dua ini aja udah menarik untuk diskusi ya. Nanti kalau ada yang ketiga nyusul aja ya. Oke, silakan Mbak Anita untuk menjawab pertanyaan pertama, 1 dan 1.1 gitu ya, 1.0, 1.1 ini. Korolerinya ada soal. Silakan. Korolerinya, oke. Kenapa patung Yunani dan Romawi seperti itu ya? Oke, pertama seni pematungan Yunani itu salah satu seni yang sangat berpengaruh di dunia seni rupa. Jadi pengaruhnya itu sama besarnya dengan teks Platon ini terhadap dunia filsafat Barat. Seperti yang pertama saya jelaskan bahwa agama Yunani itu mengagungkan bentuk tubuh manusia dari awal. Jadi patung-patung Yunani itu juga dari awal juga mereka selalu mengejar bentuk tubuh manusia yang sempurna. Di situ teori-teori bentuk tubuh manusia yang sempurna itu yang mempengaruhi seni-seni lain di luar Yunani, bahkan sampai ke Indonesia. Patung-patung Nusantara juga kita dapat mengaruhnya dari Yunani sebetulnya, dari Yunani masuk ke Persia, India masuk ke Nusantara. Yunani itu sekalipun dia beranggapan bahwa bentuk tubuh pria yang sempurna itu besar, kokoh, ya kenapa penisnya kecil? Itu memang pernah ada bahasan seperti itu juga. Itu salah satu yang dibahas juga sih memang di dalam seni rupa. Jadi ada konsep nudity, kesucian. Jadi tubuh manusia itu ketika dia masih dalam bentuk bayi, masih dia belum tanpa dosa, masih nirmala, itu punya ekspresi kesucian. Kita nggak akan malu melihat bayi telanjang, dan bayi juga nggak akan malu melihat dilihatin kita secara dia telanjang. Dan kesucian itu yang dianggap itu sakral. Maksudnya sakral itu ilahi gitu ya. Jadi tubuh manusia itu jadi ada juga semacam apa ya, pemikir, semacam merasa bahwa kalau kita melakukan hal yang memalukan, kita akan tidak mau memperlihatkannya gitu kan. Hal yang jelek itu harus kita tutupi, hal yang bagus kita perlihatkan itu. Ketika kita makin tubuh manusia dewasa, ketika dia mulai punya akal, dia malu memperlihatkan kemaluannya gitu. Itu gak bagus gitu. Maksudnya
apa yang divine, yang ilahi itu yang seperti tubuh bayi itu. Nah, disitulah bentuk penis itu tidak dibuat seperti sesuai dengan umurnya tubuh dewasa itu. Nah, kira-kira jelas gak? Jadi memang itu memang ya itu memang agak aneh sih memang karena kita tidak terbiasa, tapi ya itulah yang menjadi khasnya Yunani. Terus tentang Pausanias, pertanyaannya Randy. Apakah Pausanias membenarkan cinta sesama jenis? Ya, Pausanias itu dia bahkan kekasihnya Agathon. Jadi dia memang punya relasi cinta dengan sesama jenis. Dan dari pembacaan sekunder yang pernah saya baca mengenai simposium itu, ada komentar yang menyatakan bahwa Pausanias itu membedakan ada Afrodit surgawi, Afrodit populer. Itu sebetulnya pembenaran supaya dia supaya hubungan sesama jenisnya dia itu juga dianggap tidak buruk juga gitu. Dan dia makanya mengatakan supaya tidak jadi skandal, kita bikin aturan-aturan yang jelas supaya hubungan ini juga hubungannya menguntungkan kok gitu. Karena kehidupan politik di Athena itu sangat aktif. Jadi ketika kita mempunyai, seandainya saya seorang pria, karena yang bisa berpolitik hanya pria, wanita nggak bisa berpolitik. Seandainya saya seorang pria, saya akan diuntungkan kalau saya punya relasi yang akrab dengan pria lain yang bisa menguntungkan saya juga gitu. Ya itu budayanya. Ada yang lain? Oke, baik Ya, sekali. terus. Sayangnya ini tadi Laesitarus baru masuk lagi nih. Tadi kayaknya sempat terpental keluar ini. Sehingga Ya. pembahasan tentang penisnya harus diulang kayaknya. Waktu saya pembahasan tentang Saya capek juga. patung Yunani-nya. Tapi saya sudah tuliskan di chat sih itu ya. Saya curiga pertanyaan dia nggak usah ditanggapi lagi. Itu disengaja kelihatannya Laesitorus keluar dulu. Kan ada rekamannya, saya mendengarkan rekamannya aja nanti. Kan ada rekamannya. Enggak, poin debate-nya apa? Mungkin kalau menarik ini kalau di debate yang tentang soal yang kan kalau logika seni Yunani yang disampaikan tadi sama Mbak Anita, hal yang bagus, hal yang divine, hal yang sakral, dan manusia yang rasional, kan gitu ya, manusia yang rasional yang berakal, tidak perlu malu untuk menunjukkan keindahan, karena itu kan bagian dari yang disebut keindahan tadi, tubuh manusia ya, ditunjukkan ke muka publik, bukan something to be ashamed of, bukan sesuatu yang untuk menjadi malu, karena kan bukan melanggar keutamaan ya, misalnya bukan melanggar keberanian, bukan melanggar dan seterusnya. Ada yang mau didebat nggak ini dari Laesitorus, dari jawaban ini? Cek. Hujan. Ada yang mau masuk dalam perdebatan supaya kelihatan ini filosofisnya kita, kualitas, bukan hanya taken for granted jawaban-jawaban itu. Ada apa sanggahan-sanggahan atau refinement dari argumen gitu. Halo, Laesitorus? Coba bisa. Belum ya? Oke. Saya baru gabung lagi. Ya itu dia. Tapi saya udah meringkaskan sedikit di chat itu. Oh ya, oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada partisipan lain yang mungkin mau menyanggah? Boleh saya? Boleh, silakan, Bung Yere. Pada pokok yang pertanyaan nomor 1 ya. Nomor itu yang Pausanias ya? Oh, Pausanias belum. Pausanias sudah nomor 2. Nomor 1 ada yang mau ini dulu nggak? Ada yang mau ditanggapi dulu nggak tentang patung-patung Yunani Romawi itu? Enggak, saya yang bagian itu enggak. Tapi lucunya untuk yang patung perempuan tidak ada pengecilan objek genital ya. Memang ini kan kecil, kita kalau ada. kita apa namanya? Primus inter pares. Maksudnya ya head to head-nya gitu. Head to head-nya itu kan tidak ada pengecilan pada bagian objek genital perempuan pada patung-patung, misalnya patung Dewi atau patung apa yang ditampilkan dalam ketelanjangan, nggak ada kan.
Jadi pertanyaan Laesitorus tadi spesifik hanya pada patung yang menunjukkan bentuk laki-laki, gitu kan? Nah, dan memang tidak ada bentuk yang istilahnya ereksi atau apa. Kita kalau lihat anatomi ya, ini kan kita bicara anatomi patung ya, secara patung anatomi tidak ditunjukkan bentuk seperti itu. Nah, ini apakah ada analisis yang berupa sanggahan gitu, basis tekstual misalnya? Kalau tidak ada, baru kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Artinya dianggap resolve jawaban. Pertanyaannya dianggap resolve dengan jawaban. Kalau saya penjelasan yang dikemukakan oleh Anita tadi kan saya kira penjelasan itu yang umum. Jadi misalnya ketika kita menyimak patung David misalnya, juga penjelasannya sama gitu. Jadi kita lihat simetri tubuh versus kecilnya penis. Tetapi kan dalam kasus patung David misalnya, itu justru yang dilihat itu simetris dari tubuh itu. Jadi tubuh yang atletis, tubuh yang kalau dia melingkar itu benar-benar sempurna, itu yang dilihat, fokusnya di situ. Jadi dalam konteks itu ya saya kira penjelasannya memang begitu. Oke. Baik, terima kasih atas tambahan penguat dari jawaban Mbak Anita dari Bung Yere ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua dengan yang sudah dijawab juga, artinya diafirmasi bahwa Eulege cinta dari Pausanias memang membenarkan cinta sesama jenis pria dan sebagai sebuah budaya budaya relasi dalam zaman Yunani klasik pada zaman Socrates hidup itu common thing ya, terjadi hal yang umum terjadi. Artinya bukan disembunyikan dari wajah publik. Begitu kurang lebih ya, Mbak Anita? Sebetulnya secara hukum itu memang hubungan sesama jenis itu banyak batasan-batasan yang misalkan apakah hubungan sesama jenis itu seperti persahabatan, jadi tidak ada seks involved di sana gitu ya. Sebetulnya Yunani itu sendiri, setahu saya sih sebetulnya mereka melarang, sebetulnya secara hukum tuh dilarang, hubungan homo itu dilarang. Tetapi ya ada tidak tegas sekali seperti misalnya agama Semitik, begitu ketahuan ya udah cut gitu. Yunani tuh enggak, karena kehidupan politis mereka sangat kuat juga. Ya misalnya rapat nih, meeting ya laki semua gitu, gimana? Iya. Masa semuanya seks itu kan enggak juga. Kayak ke gimnasium, ke lisium, itu kan juga laki tanpa busana semua. Mereka berdiskusi, berbincang ya. Secara formal sih sebetulnya tidak boleh, tapi banyak ininya, nggak terlalu tegas itu. Karena kebudayaan dia juga. Baik, mudah-mudahan sih sudah terjawab untuk pertanyaan Mas Randy Fatoni ya. Kalau belum ya diangkat sebagai debate saja kalau ada data lain ya. Kalau ada data lain bukan hanya istilahnya imajinasi liar ya. Maksud saya maaf, kita kan supaya diskursusnya menjadi agak lebih produktif kan kita perlu juga ada basis-basis data atau teks semacam begitu ya. Mas Randy mau angkat mic? Sepertinya Reza mau tanya ya. Kalau tidak, baru kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Reza yang bukan dari PSIK, Bang Reza. Saya mau tanya Mbak, silakan open mic. Bang Reza. Oh, ini udah di chat nih ada nih. Ya. Itu udah ada ditulis. Udah ditulis nih. Umumnya Platon disebut bagi cinta jadi 3. Benar demikian atau enggak? Oh, ini yang cinta yang itu ya, yang agape itu bukan ya? Atau yang lain? Nomor 1 ya. Terus yang kedua, Phaedrus 25. Wah, ini udah ketat ini merujuknya. Phaedrus 256b ini. Platon menyebut cinta sebagai divine madness is a good thing. Jadi bagaimana cinta sebagai kegilaan yang ilahiyah? Oke, menarik pertanyaannya. Terus yang ketiga, oh ini Brentet jadi 3 ya, 3 lapis ya. Apakah di simposium Platon juga memberikan kisi-kisi bahwa cinta itu segitiga seperti persahabatan di Lysis? Wah, menarik ini udah masuk ke teks ini ya. Ini udah pertanyaannya textual based. Silakan. Untuk pertanyaan pertama,
itu saya mau konfirmasi dulu apakah benar yang dimaksud tuh eros, filian, agape. Maksudnya itu bukan. Ya, Reza. Kalau misalnya Bu, ini sebetulnya bukan Platon ya, tapi penafsiran tradisi gereja terhadap teks Platon. Setahu saya itu. Jadi kalau di dalam teks Platon, kita baca teksnya gitu, itu kalau Platon bicara tentang cinta ya eros sudah. Eros itu untuk semua, untuk cinta tubuh, cinta kepada kebijaksanaan, itu dewa, itu semuanya eros. Jadi nggak dibagi-bagi seperti itu. Dan juga Platon itu tidak membagi-bagi seperti itu. Jadi di Diotima itu, dalam penjelasan Diotima, ketika Diotima menjelaskan bahwa kita memulai mengikuti cinta, mengikuti hasrat, mengikuti ya kerja cinta itu dimulai dari satu tubuh yang partikular, lalu masuk ke tubuh-tubuh yang lain, lalu masuk ke provinsial keindahan yang lain, sampai akhirnya masuk ke keindahan pada dirinya yang absolut, yang esensial. Itu Diotima tuh nggak bilang, oh setelah ini, setelah ini. Maksudnya penjelasan itu tuh bukan bukan maksud dia tuh membuat pembagian-pembagian jelas gitu. Tetapi dia mau menjelaskan bahwa yang berlimpah dengan yang kurang ini selalu terhubung. Jadi dalam arti perjalanan itu tuh nggak akan selesai. Kita selesai sampai sini itu nggak akan terminal gitu, nggak akan sampai ke terminal. Karena terminal puncaknya itu esensi itu tuh juga tak terhingga gitu. Dia hanya menjelaskan supaya kita memahami bahwa bahwa cinta itu bisa menerbangkan kita. Jadi kenapa Eros punya sayap, yang lainnya nggak punya sayap gitu, kecuali Hermes. Karena Eros itu dia bisa menerbangkan kita, mengangkat kita ke atas, ke tataran atas. Tapi bukan berarti itu ada kelas-kelasnya juga. Itu artinya ya di sini ada pembacaan Platon yang memang perlu kita kritisi. Karena kalau kita terbawa dalam paradigma filsafat modern, Descartes, ada pembagian jiwa, tubuh gitu. Penjelasan Diotima itu akan kita tangkap sebagai cinta Platonis itu cinta yang tidak bertubuh. Padahal jelas dia bilang kita mulai mencinta itu dari satu tubuh yang partikular. Jadi tubuh itu tidak ditinggalkan gitu. Dan itu yang mau dijelaskan Plato di Simposium. Jadi itu tidak ada pembagian cinta-cinta, itu enggak. Di Phaedrus 256b, cinta sebagai divine madness. Ini mungkin saya bisa jelaskan dari, ada istilahnya tuh, ada Dewi Musa itu yang menjadi kata musik. Bisa juga jadi kata muse. Museum. Jadi sesuatu yang membuat kita tuh yang mengangkat, yang kalau dalam bahasa agama itu apa ya? Intervensi ilahi. Ada intervensi ilahi itu, Musa. Dewi Musa itu adalah tugasnya itu meniupkan inspirasi kepada seniman-seniman, kepada ilmuwan-ilmuwan, kepada pendeta, nabi, kan nabi lah ya, kepada orang-orang yang berpengetahuan itu, kepada Socrates. Socrates juga pernah dijelaskan, bahkan di awal simposium ini, adegan awalnya tuh Plato tuh, Socrates tuh sempat menyepi dulu sebentar, karena dia bilang, oh sebentar nih, saya ada yang membisikkan sesuatu pada saya gitu. Jadi divine madness itu dibedakan. Jadi Platon tuh ada membedakan divine madness dengan madness yang sembarangan. Itu ada sama seperti Aphrodite
surgawi dan populer itu ada. Divine madness itu inspirasi ilahi yang secara praktis saya bisa jelaskan begini. Arsitektur katedral itu sangat megah, sangat agung gitu kan. Dan ketika kita masuk ke dalam katedral itu kan kita bisa mengerti, oh Tuhan itu maha agung, maha indah. Itu pengetahuan si arsitek yang membuat katedral itu pasti itu bukan sesuatu yang manusiawi, dia bukan bikin-bikin, coba-coba, oh nih gimana ya, dia teliti, dia cari referensi, itu nggak mungkin gitu, tapi dia pasti ada inspirasi ilahi yang datang, dia itu visinya gitu loh, maksudnya keilahian itu seperti itu gitu. Itu divine madness yang dimaksud oleh Platon. Jadi Platon itu nggak juga terlalu menolak tentang sesuatu yang tidak bisa dipahami secara rasional ya, tapi ini bukan irasional, ini suprarasional. Kalau irasional itu ya bisa gini, bisa gitu, ya menclok-menclok, nggak jelas gitu. Tapi kalau suprarasional tuh bukannya tidak rasional, tapi dia tidak bisa dijelaskan dalam bahasa yang rasional, karena melampaui itu. Itu yang disebut dengan kegilaan yang ilahiyah, karena melampaui rasio. Terus, apakah di simposium Platon memberikan kisi-kisi? Enggak, di simposium itu Plato itu menjelaskan ontologi cinta itu apa. Cinta itu sebetulnya, kalau yang dari saya ini mungkin perspektif saya karena saya juga membaca buku lain juga. Tetapi ketika Phaedrus dan yang lainnya bicara tentang cinta yang penting, tetapi di Socrates dan Diotima akan mengatakan, maksudnya dia mulai membalikan gitu, yang penting itu esensi keindahan itu. Esensi keindahan itu menyebabkan cinta itu ada. Karena ada yang indah, maka ada yang mencintai. Jadi di simposium tuh sebetulnya nggak ngomongin cinta seperti yang di Lysis itu different kinds. lebih bicara tentang relasi antar manusia lah ya gitu. Relasi antara manusia dengan yang absolut, bagaimana relasinya. Tapi kalau di simposium dia bicara tentang keindahan yang esensial itu. Dia nggak ngomongin nantinya sama manusia, dia nggak ngomongin itu sih. Dia ngomongin ontologi cinta dan keindahan pada bukan dirinya. Tahapan ya, Mbak Anita. Jadi yang di Lysis itu bukan tahapan menuju ke yang di simposium, bukan? Bukan. Jadi yang di simposium sama Lysis itu sama-sama ngomongin cinta, tapi itu dua tema yang berbeda. Jadi nggak ngomongin cinta segitiga. Cinta itu segitiga seperti persahabatan di Lysis. Maksudnya segitiga itu siapa sih? Segitiga ini apa nih maksudnya segitiga? Setahu saya sih di Lysis itu bagaimana relasi cinta antar sesama manusia itu bagaimana bisa dipahami dengan adanya agaton juga. Jadi cinta terhadap agaton itu yang menyebabkan cinta terhadap sesama itu. Oke, jadi maksudnya segitiga itu ada tarikan kepada yang cinta yang agaton tadi yang baik ya. Ya. Itu ya mungkin kalau yang tadi saya sebut waktu di WhatsApp siang tadi yang penafsiran Iris Murdoch. Di penafsiran Iris Murdoch tentang ton agaton, itulah yang membuat manusia bisa mencintai sesamanya, memandang dengan penuh cinta kepada sesamanya. Itu karena adanya tarikan yang baik. Mungkin kalau Lysitorus masih ingat waktu Romo Magnis membahas tentang seminar Iris Murdoch ya, 20 tahun lalu ya kali ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ingat juga. Oke, terima kasih sudah dijawab untuk pertanyaan Reza ya. Sesi pertama termin pertama, pertanyaan ketiga. Oke, jadi sekarang ada pertanyaan lain, termin kedua. Sambil mencari ke atas, cari chatting.
Oh, ini pertanyaan dari Lysitorus. Divine madness yang sublim pada Kant. Apakah itu? Jadi ini sebenarnya masih melanjutkan pertanyaan yang 3.2 ya, 3.2. Yang saya tidak begitu paham sublim pada Kant, terutama di hadapan Sitorus sih. Tarikan kepada Sitorus. Saya tidak begitu paham tentang Kant, jadi saya nggak berani jawab dibandingkan dengan Kant, tetapi divine madness-nya Platon itu mungkin gini ya, Platon itu hidup di dalam atmosfer yang politeis, banyak dewa, tetapi di dalam Platon sendiri dia sendiri akan mengatakan tapi hanya ada satu agaton, kebaikan yang mutlak gitu. Jadi ada monoteisnya juga gitu kan. Yang agaton itu maksudnya kenapa bisa sampai kesimpulan bahwa hanya ada satu agaton itu, dan apakah agaton itu berarti rajanya dewa, udah ada Zeus ada lagi agaton gitu. Tetapi kalau kita membayangkannya berstrata seperti itu kan jadi nggak ada habis-habisnya gitu ya. Kayaknya Platon itu mau melihat bahwa yang absolut kebaikan puncak itu juga karena dia ada, dia pasti tak terbatas, dan karena dia tak terbatas dia pasti akan selalu hadir gitu. Dan ketika dia selalu hadir itu ini Diotima itu mengatakan bahwa yang indah itu selalu selaras dengan kebaikan, dengan kebenaran. Jadi ketika kita selaras dengan kebaikan itu, di situ ada divine madness di situ. Tapi saya nggak tahu kalau sublim pada Kant apakah seperti itu. Jadi divine madness itu bukan karena kita berdoa terus dikasih, tetapi karena yang ilahi itu memberikan, membukakan dirinya, membuka keindahannya itu. Jadi saya nggak tahu apakah sublim pada Kant itu. Dulu saya pernah ngajar estetika, termasuk membahas tentang yang sublim. Nanti tolong Lysitorus juga dibuka aja, maksudnya dibuka aja struktur berpikir yang tentang divine madness sebagai yang sublim pada Kant itu seperti apa. Tapi dari konteks setting politeis Yunani saja sebenarnya sudah beda dengan cara Immanuel Kant, kan sudah lebih monoteistik ya. Itu aja dari settingnya, baru dari settingnya. Kita belum bicara sampai ke lapis-lapis metafisikanya dan seterusnya. Bagaimana? Lysitorus mau discuss sedikit soal yang sublim pada Kant ini? Supaya nggak penasaran, nanti nggak bisa tidur malam kita. Ya, yang sublim pada Kant itu kan, tadi saya mendengarkan penjelasan Anita itu, waktu dia memberikan contoh mengenai katedral, ya. Bisa dengar ya? Ya bisa. Itu kan mathematical sublim dan dynamical sublim itu sebuah objek yang membuat kita kecil gitu ya. Jadi objek-objek yang sangat agung, misalnya seperti piramida atau katedral bangunan-bangunan tua ya. Ketika kita melihat dia berhadapan dengannya, itu objek-objek itu kelihatan sedemikian agung dan besar dan memberikan kesan kayak tremendum, itu agak menggetarkan dan membuat kita kecil di hadapannya. Itu yang mathematical sublim. Kalau dynamical sublim itu misalnya seperti air terjun yang sangat besar bergemuruh ya, misalnya kayak air terjun Niagara, itu kelihatan menggetarkan dan membuat kita menjadi kecil gitu. Itu pengalaman mengenai yang sublim ya pada Immanuel Kant. Itu saya tadi teringat itu ya, di situ juga ada dimensi yang seperti yang agak ilahi ya, yang melampaui manusia gitu ya dalam objek-objek itu ya. Jadi suprarasional.
itu memang objek biasa, tapi kesan yang ditampilkan itu tidak biasa gitu ya. Jadi sepertinya objek itu lebih dari sekedar objek-objek empiris material gitu ya. Itu tadi saya terpikir saja mengenai itu ketika Anita menjelaskan bagaimana bangunan-bangunan tua seperti katedral itu memberikan kesan atau pengalaman yang bersifat ilahi gitu ya, dan membuat kita kecil di hadapannya, kira-kira seperti itu. Oke. Itu tadi yang terpikir oleh saya. Mungkin yang Siap. bisa saya Mas- tanggapi, Silakan. boleh saya tanggapi. Mungkin yang kalau yang katakan oleh Bung Sitorus itu mungkin bisa saya mengerti sebagai ini itu adalah semacam respon kita terhadap pengalaman keindahan itu sendiri. Itu respon kita. Mungkin penjelasan sublim yang tadi itu adalah respon kita terhadap keindahan. Jadi memang tapi divine madness itu bukan respon kita. Misalnya aku bilang karena itu dari sana gitu. Bukan kita minta-minta terus dikasih gitu, enggak. Dia yang nentuin gitu. Pada Immanuel kan tidak lebih subjektivitas si pelaku ya, pengamat pelaku yang melihat keindahan. Sementara kalau pada yang Yunani kan konsep modern subjektivitas kan belum sedemikian terartikulasi seperti itu kan. Itulah ya. Yang mendekati itu ya saya rasa itu adalah respon kita terhadap. Ya. Memang itu kan subjektif ya. Itu subjective feeling ya. Ya. Oke, baik. Tadi Bung Yere masih ada mau nanggapi sebelum masuk ada pertanyaan Pak Sitorus yang tentang ontologi cinta tadi. Bung Yere ada mau menanggapi yang tentang pertanyaan 2? Cek Bung Yere. Ya mungkin bukan tanggapan tapi lebih ke catatan tambahan atau mungkin nanti Anita bisa menggarisbawahi juga kan. Saya kebetulan juga baca selesai Pausanias kontribusinya di dalam speech-nya dia itu dan menarik bagi saya juga. Memang saya setuju, tapi itu sebetulnya bukan lebih pada ke sikap afirmatif terhadap perkawinan sesama jenis karena memang itu de facto ada begitu. Tapi saya lihat fokus di situ kan lebih ke bagaimana menghasrati sesama jenis itu kan. Di situ dibilang kalau you menginginkan seorang yang terlalu belia itu berarti Anda jatuhnya lebih ke menekankan hasrat itu bagi common Aphrodite itu ya, bagi orang-orang yang terlalu fokus pada common Aphrodite, ya jatuhnya ke situ. Jadi sama seperti saya menghasrati perempuan karena tubuhnya, saya juga dapat menghasrati laki-laki, tapi jatuhnya juga pada tubuhnya, karena misalnya ketika dia masih terlalu muda, maka misalnya dia memakai kata di situ, tunggulah sampai dia berkumis misalnya. Tapi poin saya adalah bukan itu, tetapi ketika laki-laki yang saya suka itu karena dia sudah mencapai kematangan jiwa gitu, sehingga cinta yang terbentuk antara saya dengan pasangan saya yang sama jenis itu adalah cinta yang menuju ke yang baik, ke agaton itu ketika jiwa kami itu sama-sama dipersiapkan menuju ke agaton itu ya, saya kira itu yang dimaksud. Sehingga itu bahwa nanti kemudian ada regulasi atau tidak itu tidak terlalu penting. Tapi yang penting adalah bahwa dalam konteks regulasi desire oleh Plato dalam keseluruhan teks ini, bahwa memang hasrat itu harus diedukasi. Termasuk ketika saya mencintai sesama jenis, itu saya pertama-tama termasuk misalnya larangan untuk memberi hadiah kepada pasangan, kalau itu hanya untuk menghasrati tubuhnya. Karena itu memang tidak mendidik hasrat. Jadi saya harus menunggu atau mendidik hasrat saya supaya ketika saya mencintai dia, nah itu ketika saya mencintai dia ya memang karena jiwa kami itu sudah siap untuk memasuki level atau memasuki cinta yang lebih matang gitu.
Nah, saya kira itu juga misalnya dalam logika yang sama seperti itu, mungkin kita bisa mengerti misalnya di Phaedrus 256b atau 256a atau 255e, di mana di situ memang dikatakan bahwa kalau saya dengan pasangan saya itu sudah ada saling mencintai dan sudah ada di tempat tidur dan sudah menghasrat segala sesuatu dan siap untuk bersetubuh misalnya. Dalam situasi demikian, hasrat yang benar itu ya harusnya tidak menginginkan kenikmatan. Kan di situ dia pakai kuda chariot itu ya. Jadi bahwa pembatasan. Jadi saya kira itu ideal cinta di Yunani itu, bahwa pembatasan dari luar pada akhirnya itu tidak terlalu relevan ketika ada kematangan hasrat antara saya dan pasangan saya. Saya kira itu yang saya bisa tangkap. Jadi betul bahwa memang kadang-kadang kan kita pikir wah ini kalau dalam konteks Indonesia misalnya kita pikir wah barangkali kalau diregulasi tuh jadi oke itu. Saya kira tidak, tapi lebih ke edukasi hasrat sih menurut saya. Kira-kira itu tambahan saya. Oke, baik. Terima kasih. Ini catatan yang menarik sekali, walaupun mungkin bukan subjek pembahasan di simposium tentang edukasi hasrat tadi itu ya, Bung Yere. Tetapi apakah memang ada jejak di dalam simposium bagaimana mengedukasi hasrat tersebut supaya terjadi yang disebut tadi pematangan ya, pematangan hasrat, pematangan jiwa, atau jiwa yang istilahnya paralel karena tingkat kematangannya sama, lalu tanda kutip itu menjadi dibenarkan untuk cinta itu terjadi gitu ya. Ketika tadi ya ada satu syarat untuk kematangan jiwa lebih dulu, bukan sifat eksploitatif di sini. Jadi kita kan tidak bicara di situ dalam arti eksploitasi yang older kepada yang younger, bukan yang di situ kan. Tapi bagaimana yang baik old maupun young, jika sudah diedukasi hasratnya, maka itu benarlah dan bolehlah mencintai dalam arti yang seperti disampaikan dalam simposium. Bagaimana tanggapannya Anita mungkin? Tadi itu saya juga lupa mau menambahkan bahwa tadi yang saya bicara tentang cinta itu yang baik-baik gitu kan, yang tentang ilahi, yang memberi, yang mengarahkan kita kepada kebaikan tertinggi. Tetapi sebetulnya Plato juga bicara tentang eros yang buruk, gilaan. Nah, itu kegilaan yang mau dia hindari, yang mau diedukasi itu dia bicara itu di politeia sih sebetulnya ada di situ. Tetapi kalau kita melihat Plato itu gimana ya, kayak dia terlalu mengkategorikan kan, yang ini nggak bagus, yang ini bagus, yang ini bolehlah, yang ini hati-hati, yang gimana itu kan kesannya jadi terlalu kurang sederhana ya, kurang indah gitu ya. Sebetulnya yang Plato itu ketika dia menjelaskan eros yang jelek itu juga mudah dimengerti sih. Dia bilang kenapa hasrat pada tubuh yang berlebih-lebihan itu buruk, karena tubuh itu terbatas. Dia akan memberikan kenikmatan yang terbatas. Misalnya seks. Apakah kita bisa lakukan seks selama 2 hari non-stop gitu? Kan nggak mungkin. Tapi sedangkan kalau misalnya kita memelihara hasrat kita untuk terus seks gitu, sedangkan badan kita nggak kuat, itu kan buruk. Jadi dia itu bukan mengklasifikasi, tapi dia menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat aja gitu. Kenapa hasrat pada tubuh itu harus dimoderasi, itu bukan karena hasrat pada tubuh ini jelek, yang pada pikiran oh ini bagus gitu, bukan. Kita bisa lebih kritis di situ karena tubuh itu terbatas. Pikiran tuh bukan yang lebih tak terbatas, pikiran itu lebih luas daripada tubuh itu. Kenikmatannya juga, makanya di simposium nih sebetulnya setelah Diotima itu ada juga teologi dari namanya siapa ya? Alkiabdes namanya.
Alkibiades. Bukan Archimedes. Alkibiades. Alkibiades misalnya. Archimedes, ya betul. Iya. Sebetulnya ada ideologi dari itu, tapi saya tidak teruskan karena waktunya terbatas. Juga Alkibiades itu dia nggak bicara tentang cinta, dia membuat ideologi tentang Socrates. Di situ mungkin Platon itu mau menjelaskan bahwa Socrates inilah contoh kekasih yang benar gitu. This is the sample of a lover gitu. Karena Alkibiades tuh bilang, Alkibiades tuh dia seorang orator dan dia selebriti. Ketika dia masuk dalam acara simposium tuh dia tuh lagi dalam puncak ketenarannya, popularitasnya. Dia itu masih muda, usia 35 tahun pada saat acara itu, dan dia tuh sangat indah. Jantan, pintar bicara, ningrat, berbakat gitu. Dia keindahan yang dia indah gitu. Apakah seorang Socrates itu akan tertarik pada dia? Tentu dia tertarik, Socrates tertarik pada dia, tetapi Socrates itu tidak melanggar batas, dalam arti begini. Alkibiades itu tuh juga dia bilang Socrates itu tuh sangat membius dia, menghipnotis dia sangat. Biarpun tampilannya tuh jelek, kecil, pendek, buruk rupa gitu, tetapi jiwanya tuh sangat otoritatif, dan Alkibiades itu menginginkan Socrates menjadikan dia sebagai kekasihnya sebetulnya, dan dia sempat menggoda Socrates beberapa kali. Tapi Socrates itu tidak tergoda, itu tidak membelok gitu. Tapi kesimpulan pembaca yang paradigmanya jiwa dan tubuh itu akan mengatakan karena Socrates itu kekasih dia mempunyai cinta yang transenden, sedangkan Alkibiades itu cintanya itu imanen. Yang dia suka tuh ya tubuh yang indah gitu. Tapi kalau saya ingin membaca ulang ini seperti ini, Socrates itu bukannya tidak menyukai Alkibiades, tapi dia melihat bahwa keindahan pada dirinya tuh melampaui keindahannya Alkibiades ini. Dia suka pada dia, tapi keindahan yang ilahi itu melebihi dia. Jadi dia kayak misalnya kita sendiri kita punya emas, seorang menawarkan kita tuh kuningan, ya bagus, tapi saya punya yang lebih berharga daripada itu. Kenapa saya harus tukar? Di situ juga ada dialog yang Socrates bilang gitu, saya bukannya nggak mau ya, tapi masalahnya yang ingin kamu tukarkan pada saya tuh sesuatu yang tidak incomparable, tidak sepadan. Lower quality. Saya itu yang saya cinta itu yang ilahi, kamu bisa mati gitu kan, kira-kira gitu. Di situ saya rasa Platon tuh mau menunjukkan, nah ini contohnya gitu, yang dikatakan oleh Diotima. Kekasih itu seperti ini. Menarik ya. Ini menarik. Jadi antara pemahaman yang terbatas pada objek yang partikular, tetapi sekaligus itu juga titik berangkat ya untuk cinta itu pada tubuh yang partikular. Artinya sebagai titik berangkat, tapi tidak boleh berhenti di titik berangkat. Itu satu. Yang kedua, untuk mencapai yang gerak pelampauan tadi ya, kan tadi mulainya dari yang terbatas, tubuh yang partikular. Tapi kan tidak boleh berhenti di situ karena ada yang higher quality. Untuk mencapai yang higher quality pun tetap diperlukan yang namanya penguasaan diri, dalam arti salah satu 4 cardinal virtues yang disebut Socrates itu kan temperance. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya apa tuh temperance. Moderasi tadi. Tadi Mbak Anita bilangnya moderasi ya, di moderasi. Ugahari, kalau etika Jawanya Romo Manis, Ugahari itu pakainya. Artinya di sini kan ada satu penguasaan diri untuk tidak ngebet ya, menggebu-gebu. Terus tadi dicontohkan dengan yang tubuh yang terbatas, tidak mungkin 2 hari untuk semacam yang tadi aktivitas seksual dan seterusnya. Nah, di sini kan ada moderasi untuk tidak berhasrat pada hasrat itu sendiri. Gitu ya kalau nggak salah ya. Artinya hasrat itu meminjam dari Bung Yere, diedukasi. Kalau pakai model cardinal virtus, di temperance, dibuat di moderasi gitu ya. Itu jadi
ada satu apa di sini dialektika lah ya. Sokrates kan terkenal dengan dialektikanya itu. Saya kira itu yang saya catat ya. Terima kasih. Sebentar, apakah kita mau ulang dengan ontologi cinta seperti disampaikan tadi? Tadi apalagi mau lihat di rekaman saja kalau buat sebuah itu kesalahan saya tadi sempat keluar. Nggak apa-apa. Jangan dengar di rekamannya aja nanti. Kalau nanti rekamannya tidak memuaskan, kita bikin seri kedua gitu. tapi terima kasih tadi yang dikatakan Anita mengenai mengapa kita mencintai tubuh tidak bagus, karena tubuh itu terbatas ya. Jadi itu tetap tidak bisa, kalau nggak salah yang saya tangkap ya, tidak bisa memberikan kepuasan gitu ya, karena dia terbatas gitu ya. Tidak bisa menyelesaikan kepuasan yang karena kita hamil cinta. Kita punya hasrat yang tak terbatas. Hasrat kita tak terbatas. Maksudnya tak terbatas tuh karena cinta itu awalnya dilahirkan oleh keberlimpahan, tapi ibunya miskin. Karena yang bisa memuaskan kita tuh yang berlimpah itu, bukan yang terbatas. Ya jadi itu bisa menjadi basis teoritis misalnya untuk mengatakan atau untuk menolak bahwa cinta kepada fisik ya, pada kecantikan, pada kekayaan, atau pada hal-hal yang seperti pada level pertama dialektika eksistensi pada Kierkegaard, tahap-tahap estetis gitu ya, itu sebenarnya akan selalu tidak akan memberikan kepuasan ya. Harus ada yang dikritis, harus ada yang dikritisi di situ ya. Jadi hasrat pada tubuh itu yang dimaksud dengan terbatas itu misalkan ini kita filsafat itu kan senang pengetahuan, kita menyukai pengetahuan. Tetapi kita juga dari pengetahuan itu kan kita dapat itu dari bentuk fisiknya buku. Kan? Ya, kita jangan bahasa pada bukunya, tapi bahasa pada pengetahuannya dong gitu. Ya. Jadi itu kan dua hal. Tapi kan ada juga kadang kita lupa dengan pengetahuan itu bukan di buku. Pengetahuan itu ya pengetahuan, dari manapun juga kita bisa dapat. Tapi kita begitu bukunya robek dikit, atau itu terikat pada ini gitu. Bagaimana kalau aplikasinya begini ya? Kalau kita mencintai orang, ya, itu kan fakta ya. Kita mencintai dia bukan karena sesuatu yang terbatas pada dirinya, misalnya karena itu tadi kekayaannya atau fisiknya atau materinya atau hal-hal yang terbatas pada dirinya. Tapi kalau kita mencintai dia karena karakternya misalnya, itu kan tidak terbatas ya. Apakah bisa seperti itu? Jadi kita mencintai seseorang bukan karena fisik ya, tapi karena karakter, sesuatu yang agak katakanlah abstrak ya, bukan terbatas pada dia gitu. Itu bisa enggak? Saya boleh jadi peserta diskusi atau tetap moderator ya? Karena boleh. ini karakter ini bukannya lebih Aristotelian dengan potensianya ya? Ya, misalnya, lagi pula itu juga agak meragukan. Mungkin dia sekarang baik, sabar. Nanti kalau dia 10 tahun lagi nggak sabaran gimana? Jadi kalau mencintai orang yang baik, menurut konsep cintanya Plato bagaimana? Ini yang ingin kita bahas itu kan masalah apakah tubuh itu terbatas. Karena itu apakah itu bisa kita jadikan sebagai patokan untuk mencintai, atau kita ya sudah begitu kita sudah lewati, kita lewati saja gitu kan. Itu agak susah di ini hal-hal yang abstrak seperti jiwa,
kita mencintai kekasih kita tuh karena jiwanya gitu, itu baru kita bisa berelasi dengan dia itu karena dengan tubuh ini. Jadi tubuh ini juga sebetulnya ekspresi jiwa dia gitu. Nggak bisa kita katakan, oh saya nggak butuh tubuhnya, saya butuh jiwanya doang. Lewat apa? Kecuali dia sudah tiada. Itu pun kita juga akan sedih, aduh kenapa dia tiada, tubuhnya padahal ada di kuburan juga gitu kan. Maksudnya tuh kalau kita berpikir bahwa tubuh itu karena tubuh itu terbatas maka kita jangan terikat dengan dia, itu mungkin persisnya itu jangan terikat dengan fenomenanya. Karena tubuh itu juga merupakan ekspresi dari jiwa itu sendiri. Jadi tubuh itu tidak bisa dihilangkan. Yang dimaksud dengan jangan berlebihan dengan tubuh, misalkan ketika kita mencintai orang, kita bisa memeluk, mencium, tapi ya memeluk menciumnya jangan 10 jam gitu loh, secukupnya. Tapi kita nggak mungkin saya mencintai kamu dari jauh-jauhan dengan virtual Zoom gitu, ya nggak mungkin juga gitu. Tapi jadi di situ maksudnya tubuh tuh terbatas itu dalam arti bukan berarti dia itu tidak kita lewati saja gitu, bukan, tapi dia itu jangan sampai selubungnya tuh menyita perhatian kita, jangan sampai kita berhenti di situ aja gitu. Ya, ya, ya. Ini menarik, agak susah juga. mungkin Mbak Evelyn Yudiarti mau open mic, ada catatan yang menurut saya bisa menjadi produktif untuk diskusi ini. Mencintai yang value yang tapi bukan karakter. Mbak Evelyn mau open mic? Ya itu juga menarik. Enggak, Mas. Bu Evelyn. Ya, kita baca dari catatannya saja. Itu Pak Petrus Lakanawa itu bertanya. Habis ini kita melahirkan. Setelah dari yang ini kita sudah, baru kita masuk ke termin kedua. Pertanyaan yang kedua ini ya, Pak Petrus Lakanawa. Yang pertanyaan pertamanya tadi dari Laisitorus untuk termin kedua. Ini pertanyaan yang kedua dan termin kedua. Silakan. Dalam simposium tadi sudah disinggung sih soalnya, soal melahirkan, give birth to something ya. Dari bacaannya Mbak Anita yang dimaksud Plato dengan cinta itu harus melahirkan. Itu apa? Mayoti ke tekno kah? Ya, cinta itu harus melahirkan, itu kata Diotima. Jadi cinta hasrat pada keindahan itu merupakan partisipasi kita terhadap keabadian. Kalau di keabadian itu di dalam atmosfernya Yunani itu yang keilahian, kesempurnaan, yang sempurna, yang indah, yang baik gitu ya. Jadi cinta itu harus melahirkan itu maksudnya cinta itu mendorong kita untuk berpartisipasi juga dalam immortalitas itu. Kalau misalnya di dalam simposium itu dia akan Diotima itu menjelaskan dengan contoh yang cukup luas dari contoh seorang Sokrates. Apakah kamu bisa lihat binatang itu hidup, cari makan, cari pasangan, bikin anak, beranak pinak, itu ada hasrat, itu dorongannya itu dari cinta, karena dia itu ingin mempertahankan immortalitasnya melalui mempunyai keturunan gitu. Itu dalam binatang, dalam contoh paling sehari-harinya gitu ya. Terus Diotima juga bilang, kamu pikir tuh Achilles, pahlawan-pahlawan itu tuh mereka itu berkorban demi cinta kepada kekasihnya? Enggak. Dia itu berkorban supaya karena tindakan itu merupakan tindakan yang immortal juga gitu. Mengorbankan dirinya itu, mengorbankan demi kebaikan itu akan berpartisipasi pada immortalitas nama dia juga. Sosok dia itu akan terus dikenang. Dan juga dari penyair, ilmuwan, filsuf, itu juga dia
dia itu juga ketika dia punya cinta itu dia lahirkan karya-karya itu partisipasi dia terhadap immortalitas itu. Jadi kenapa Diotima tuh bilang cinta itu bukan hanya mengagum-agumi keindahan doang, tapi dia juga ingin mendekati dia, ingin memiliki, menghasrati. Karena itu tentu dia akan mau melahirkan juga gitu. Di situ sih kira-kira. Oke, Lihat baik. mukanya Hen. Apakah sudah terjawab Pak Petrus Laponawa? Atau mau open mic, mau menyanggah, melengkapi? Open mic? Kalau tidak, soalnya tinggal 5 menit lagi, jadi kita perlu wrap up dengan mungkin nanti statement terakhir sebelum ditutup dengan foto bersama. Ada ya tadi ya, foto bersama ada nggak biasanya? Ya. Saya kira cukup, Mas Hendra. Baik, siap. Sudah jelas. Terima kasih, Pak, atas Sama-sama. kontribusinya ikut bertanya. Yes. Apa ada pertanyaan dari partisipan terakhir yang dijawab nanti dengan singkat saja oleh Mbak Anita karena tinggal. Oh ya, Mas Hendra, saya bisa bertanya lagi? Boleh. Gitu ya. Mbak Anita, kalau saya lihat pemaparan tadi bahwa eros itu ditempatkan sebagai buah atau hasil perkawinan antara poros dan penia ya, resource and poverty. Apakah Plato mau mengatakan bahwa cinta itu abadi, artinya tidak pernah penuh, atau ada konsep kebalikannya bahwa pada satu titik cinta akan terpenuhi, jadi orang betul-betul being filled fully in love, atau tidak pernah, tidak akan sampai pada titik itu? Makasih Pak Petrus, silakan Mbak Anita. Secara singkat jawabannya adalah cinta tidak pernah terpenuhi. Cinta itu tidak akan pernah terpenuhi, dia selalu berada dalam tegangan. Tapi mungkin kalau mau diberi tambahan yang menarik, cinta itu ketika dia mau memenuhi, dia merindukan kekasihnya kan. Ketika dia bisa bersatu dengan kekasihnya, itu dirinya itu juga harus melebur. Jadi ketika cinta itu bersatu, justru dia akan menghilang. Dia bukan cinta lagi, dia kekasihnya gitu. Itu mungkin tambahan yang menarik yang bisa jadi kalau cinta itu ya dia akan selalu dalam tegangan, gelisah, menderita, senang lagi, menderita lagi, senang lagi, dia akan selalu begitu. Ya. Terima kasih, itu sebenarnya wrap up yang menarik ya tadi ya. Artinya semacam metafisika fusi cinta ya. Fusi peleburan itu ya. Kan itu tatarannya pasti bukan tubuh ya, Mbak Anita ya, yang tadi yang melebur itu bukan dua tubuh melebur jadi satu, bukan ya. Pasti udah di tataran yang soalnya kalau udah melebur nanti lepas lagi juga sih. Lepas lagi. Betul, Mas Hendar, Mbak Anita. Pertanyaan itu sedikit terinspirasi juga, misalnya secara mistikal, secara spiritual. Misalnya Agustinus selalu mengatakan kita memiliki kekosongan. Mungkin yang ini yang dibahas ya oleh Plato. Tetapi it will rest ya when we find God ya. My heart is restless until it rests in you. Jadi ini yang perlu saya gali. Tetapi kalau Plato punya pandangan yang lain, itu berarti kita selalu dalam kehausan cinta ya. Artinya cinta tidak akan pernah terpenuhi dalam pandangan Plato ya. Mungkin bisa saya perjelas seperti ini. 1 menit ya. Di dalam atmosfer Yunani klasik itu, kebaikan Tuhan, maksudnya kebaikan tertinggi itu keutamaan, kebijaksanaan, yang arete itu. Sedangkan dalam Santo Agustinus itu kan di dalam atmosfer Kristiani. Kristiani itu puncaknya adalah Tuhan. Keindahan yang pada dirinya tuh ya Tuhan. Jadi sebetulnya itu
kita bisa terbantu dengan pemahaman Platon untuk mengerti Santo Agustinus juga. Karena cuma beda judul akhirnya aja gitu. Yang ini Agathon, ini Betul. Tuhan. Betul. Dalam sejarah teologi kan Agustinus banyak belajar dari Plato. Jadi ini yang membuat saya bertanya apakah dia menggemakan pandangan Plato tentang cinta seperti ini sehingga dia sampai pada titik itu. Kalau Plato kan pasti pada kebijaksanaan ya sebagai puncak tertinggi penyatuan itu ya, peleburan. Baik. Terima Ya, kasih mungkin ya, dipengaruhi ya. Pak Petrus dan Mbak Anita untuk jawabannya, dan itu menutup walaupun ada pertanyaan dari Reza tapi mungkin nanti di Japri saja karena waktunya kita sudah pas jam 9 dan wrap up dalam satu kalimat. Apakah ada ujar-ujar sakti gitu menutup paparan pada malam hari ini dalam satu kalimat singkat? Mungkin pesannya itu kita harus ingat kalau kita ini selalu hamil. Hah? Maksudnya Kita gimana? ini hamil cinta. Mari kita hamil. Diotima kan bilang kita semua ini hamil cinta ini. Terima kasih, itu ringkas tapi sangat padat sekali ya. Penjelasannya ada di chat sedikit, tadi saya juga udah mengutipkan. Mari kita sama-sama hamil cinta, bukan menghamili ya, hamil cinta. Terima kasih, dan ada sesi foto, boleh dibantu. Kita beri aplaus dulu ya sebelum foto. Terima kasih paparannya. Ya, silakan teman-teman untuk mengaktifkan ininya, kameranya. Bevelin. Anita. Ya, yang lain barangkali silakan, kami tunggu. Ditunggu, boleh. Bung Ire, Mas Randy, Bang Dev, oke, Bung Naryo, Mas Syarif Hadi, udah ya. Mas Yahya. Tunggu sebentar, ini Bang Pak Reza Syarif lagi menghadap belakang. Mas Aldin, David Tobing itu. David Tobing. Oh iya, David Tobing mana? Absen dia. David. Absen. David. David, bangunlah, angkatlah kasurmu. Ya. Bangkitlah. Oke. 1, 2, 3. Ada yang belum. Sekali lagi. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bung Reza. Terima kasih semua. Anita, teman-teman. Terima kasih, Mbak Mas Anita. Hendra, Saya buat kita Mbak Anita, semua. semuanya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa Terima lagi. kasih, Hendar. Ya. Anita juga. Ender. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Anita. Karyo, Nyambut tahun baru ya. sampai tahun baru 2021 dengan sesi-sesi Tahun baru berikutnya dan ya. program yang biru ya. Selamat hamil cinta ya. Ya. Pak Naryo siap pidato kebudayaan akhir tahun ya. Ya, bisa itu. Oke, saya live ya. Saya juga live. Terima Oke. kasih ya semua. Dadah. Terima kasih Mbak Anita. Terima kasih semuanya.